Di dalam surga itu kata Habib Al-Arsyid, masyagoni mewasbiha, yang membuat aku rindu bukanlah sifat-sifat kenikmatan-kenikmatan, adanya bidadari, adanya ini, adanya itu, daripada yang ada di dalam surga tersebut. Illa liqaulil hibbi fiha khayr. Yang membuat aku rindu di dalam aku masuk ke dalam surga adalah adanya sosok yang paling aku cintai itu di dalam surga. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika al-Fatihah lima sabaq nasir al-haqqi bil haqq al-hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman nabiyyan. Rabbi zidna ilman wa yaqinan. Allahumma akrimna bil hifdzi wal fahmi hatta idza ma sami'na wa nadarna wa qara'na shay'an min al-ilmi wal Qur'an. Allahumma akrimna bi husni sawti wa nagma hatta idza ma sami'a an-nasu sawtan yazdadu liqawfi qalbihim in kana qasida qalbihim. Allahumma akrimna bi rizqin halalan tayyiban mubarak warzuqna min haythu la nahtasib. Allahumma inna nas'aluka ilman laduni wa mashraba safil halim. Ya Wahhab ya Ghani wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd. Mukarramun dan muharamun, sama-sama kita hormati, kita ta'zimi, lagi kita cintai para segenap asatidz, para segenap ulama, ustaz dan ustazah, para orang tua kita yang ada di hadapan kita dan yang ada di sekeliling kita. Saya hormati Dirul Ma'had Kompleks Ridwanul Mukhlasin, Ustaz Nurkan, begitu juga Kepala Madrasah Ustaz Ahmad Fauzan Gaulai, serta ayah dan beliau, serta keluarga besar daripada Pondok Pesantren Ridwanul Mukhlasin, serta para tokoh masyarakat setempat. Hadirin hadirat yang tidak saya sebutkan namanya satu-satu sedikit tidak menghargai rasa ta'zim dan cinta saya kepada beliau. Dan saya hormati saudara saya Komandan Sesar Mania sekaligus wakil daripada Majlis Darus Shalihin Sumatera Utara, Ustaz Ahmad Kudusi. Mudah-mudahan kita doakan para ustaz-ustaz kita dan ustazah, orang tua kita, Allah panjangkan usianya, Allah sehatkan badannya, Allah kabulkan hajatnya, Allah jadikan mereka dan anak keturunan mereka para penyucian hati baginda Rasulullah. Mudah-mudahan juga dengan berkat daripada kita memberikan Isra Mi'raj dengan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan juga berkat daripada kita membaca daripada qasidah burda Imam Busiri, kita mendapatkan ridha dari Allah, ridha dari baginda Rasulullah, pandangan khusus dari baginda Rasulullah. Kita mendapatkan syafaat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dunia dan di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Bagaimana tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Ahmad Fauzan, bahwasanya khasiat daripada kita membaca burda ini sangatlah banyak. Di antaranya juga insya Allah dengan kita membaca burda, maka Allah akan tutup akhir hayat kita dengan husnul khatimah, sehingga kita dapat mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena bacaan burda biasanya kata Ahmad Fauzan tadi, ini acara pada malam hari ini agak berbeda. Yang biasa Isra Mi'raj kita langsung mendengarkan ceramah, tetapi kita awali dengan pembacaan burda, yang mana insya Allah burda sering mungkin sudah kita dengar, namun beberapa sebincir dari kita mungkin nggak tahu. Kita
kita baca burdah tadi hasilnya untuk apa? Yang mana musilah burdah Imam Busiri ini yang dikarang disusun oleh Imam Busiri. Imam Busiri ini adalah salah seorang sastrawan Arab yang pandai membuat puisi ataupun sastra berbentuk bahasa Arab juga. Maka ketika Imam Busiri ini terkenal dengan ahli syair sastrawan, maka ketika beliau itu Imam Busiri ini diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkena penyakit stroke separuh badannya ini mati. Akhirnya ada salah seorang ulama yang menganjurkan kepada Imam Busiri tersebut, wahai Imam Busiri, engkau ini kan pandai membuat syair, membuat sastra. Alangkah baiknya engkau buat syair berbentuk bahasa Arab dengan memuji Nabi Muhammad. Atas saran daripada ulama tersebut, maka Imam Busiri memulai menulis dan mengarang menyusun daripada syair-syair yang dinamakan syair Qasidah Burdah, ya, yang mana burdah tersebut syairnya isinya pujian demi pujian untuk kepada Nabi Muhammad. Siapapun yang insya Allah memuji Nabi Muhammad, semua orang senang dipuji. Rasulullah itu senang dipuji, walaupun tidak kita puji Nabi Muhammad itu sudah sempurna. Orang yang senantiasa salawat, orang yang senantiasa memuji Nabi Muhammad, insya Allah Rasulullah akan lebih perhatian kepadanya. Bagaimana orang siapapun yang berkaitan dengan Nabi Muhammad akan menjadi mulia. Utsbah bin Farqad contohnya, Sayyidina Utsbah bin Farqad adalah salah satu sahabat bagi Rasulullah SAW, tapi di saat itu dia masih kecil. Yang mana Sayyidina Utsbah bin Farqad ini ketika sudah beranjak dewasa, istrinya bukan satu, melainkan 4. Sayyidina Utsbah bin Farqad ini punya istri 4. Wow. Namun alhamdulillah Utsbah bin Farqad ini subhanallah ketika punya istri 4, masing-masing keempat-empatnya ini selalu senantiasa berlomba membeli parfum, membeli minyak wangi yang paling semerbak dan paling mahal. Maka suatu ketika Sayyidina Utsbah bin Farqad ini berada di salah satu rumah istrinya, lupa nama istri beliau tersebut. Maka ketika lagi di giliran rumah istri tersebut, istrinya tadi sudah menyiapkan dan menghidangkan makanan untuk menjamu kepada suaminya. Dan subhanallah ketika sudah dihidangkan, bercerita istrinya tadi dan bertanya kepada Sayyidina Utsbah bin Farqad, wahai suamiku, ketahuilah sesungguhnya kami para istrimu ini, kami sudah berlomba-lomba untuk membeli minyak wangi yang paling mahal dan paling semerbak baunya. Tapi setiap kali sudah mendapatnya, bahkan saya sudah membeli yang paling mahal, yang paling wangi di antara istri-istrimu yang lain, namun tidak mengalahkan aroma yang semerbak, yang baunya sangat sedap yang kau pakai. Engkau ini pakai minyak wangi apa? Akhirnya dijawab dan diceritakan oleh Sayyidina Utsbah bin Farqad, wahai istriku, maukah engkau tahu kenapa aroma tubuhku ini menjadi harum seperti ini? Begini ceritanya. Dahulu ketika saya masih kecil, itu saya diberi oleh Allah SWT cobaan ujian berupa penyakit kulit seperti borok, seperti kusta, dan baunya tidak sedap. Bahkan tidak ada orang-orang yang mau mendekatiku. Akhirnya ayahku membawaku ke hadapan baginda Rasulullah. Ketika di hadapan baginda Rasulullah, Rasulullah menyuruh untuk melepaskan pakaian, dan seketika itu juga Rasulullah meledah dan meniupkan dan mengusapkan sekujur tubuh kembali dengan air liur yang Rasulullah SAW. Ini di dalam kitab Puasa Idul Usul ila Syama Idul Usul. Ya, boleh dibuka kalau
Sati ceritanya. Di situ subhanallah ketika diusapkan sekujur tubuhnya oleh baginda Rasulullah SAW dengan tangan mulia beliau, dengan air beliau yang sangat penuh barokah, maka seketika itu juga semua borok dari semua gatal-gatal itu langsung hilang, dan semenjak itulah aroma yang sangat wangi muncul daripada tubuhnya Sayyidina Utsman bin Affan sampai sudah menikah. Daripada ini yang kita pelajari apa? Bahwasanya siapapun yang mendekatkan dirinya kepada Rasulullah, yang menegakkan syariatnya baginda Rasulullah, yang menjalankan sunnah-sunnahnya Rasulullah, yang gemar membasahi lisannya dengan sholawat kepada baginda Rasulullah, meneladani adab-adabnya Rasulullah, insya Allah orang tersebut akan juga ikut menjadi mulia. Kembali lagi pada Imam Busiri tersebut, subhanallah, ketika Imam Busiri menulis daripada syair mudah ini, maka di malam itunya Imam Busiri mimpi di dalam tidurnya didatangi oleh baginda Rasulullah. Ketika didatangi oleh Rasulullah meminta beliau untuk membacakan syair yang beliau tulis, dan beliau berikan seperti selendang namanya burdah, artinya itu seperti selendang ataupun sorban. Dan Rasulullah usap sekujur tubuh daripada Imam Busiri, dan di saat itu juga yang tadi terkena penyakit stroke separuh badannya mati itu menjadi normal kembali. Dan subhanallah ketika bangun tidur Imam Busiri sudah kembali normal, semua anggota tubuhnya kembali berubah, sehingga dia bertambah hidup kepada Rasulullah. Jadi di antaranya manfaat kita membaca sholawat burdah, ya, mudah-mudahan bisa kita kembangkan dan kita sebarkan pembacaan qasidah burdah ini di Binjai dan di sekitarnya. Ya, khasiat terbesarnya adalah syifa, untuk kesembuhan. Makanya kalau kita dapati di Jawa misalnya, Jawa Barat itu air hampir masing-masing orang bawa air, dibuka pembacaan sholawat burdah tersebut. Harapan dua silah daripada burdah dan dua silah kemuliaan Nabi Muhammad memberikan semua kesehatan kepada orang yang sakit. Orang yang sakit, insya Allah ya, tidak ada sesuatu yang lebih cepat Allah kabulkan melainkan perantara dari Nabi Muhammad. Karena itu ya, ini masih bulan Isra, ini kita masih mengenai Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Jadi juga sudah disebutkan oleh Pak Zulkarnain, Pak Zainal Abidin, tentang bagaimana keistimewaan Nabi Muhammad luar biasa. Sudah mau dijemput pun oleh malaikat Israel, mungkin izin dulu. Kalau kita kira-kira izin ya malaikat Israel kita. Mudah-mudahan ketika malaikat Israel jemput kita lagi dalam keadaan baik, dalam ibadah. Tergantung orang meninggal itu nanti tergantung apa kebiasaannya. Kalau kebiasaannya hanya cepat huru hara saja, kebiasaannya hanya lalai kepada Allah, kebiasaannya maksiat, alhamdulillah min dzalik, dia meninggal dalam keadaan maksiat, suul khatimah. Orang-orang itu kan hadir majelis semacam ini, orang-orang yang belajar di pondok pesantren, orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, insya Allah meninggalnya pun dalam keadaan tersebut. Kita doakan para santri-santri dan santriwati, Ridwan Muflasin, begitu juga para dewan guru yang ada di sini, keluarga besar dan masyarakat setempat yang dicintai oleh baginda Nabi Muhammad, yang dikubur oleh Nabi Muhammad nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Hadiah terbesar daripada peristiwa Isra Mi'raj adalah salat. As-salatu limanuddin. Man agamaha faqad agama din. Ya. Salat adalah hadiah terbesar ketika peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Dan jangan sesekali salat tersebut kita tinggalkan, karena ketika Nabi Muhammad sudah berjumpa dengan zatnya Allah Subhanahu Wa Taala, dan ketika beliau berjumpa dengan zatnya Allah, maka Nabi Muhammad tidak ada lagi yang mengalahkan kenikmatan tersebut, kata Nabi Muhammad. Sampai Nabi Muhammad itu tidak mau pisah lagi. Ketika Isra Mi'raj, ketika Mi'raj bertemu dengan zatnya Allah Subhanahu Wa Taala, ingat, bukan Allah yang bertempat, tapi Nabi Muhammad yang bertempat. Bukan makhluk, Allah khaliq.
Nabi Muhammad yang berkorban. Ketika Nabi Muhammad berjumpa dengan zatnya Allah, Nabi Muhammad tidak mau pisah ataupun tidak mau keluar daripada kenikmatan tersebut. Apa kata Nabi Muhammad? Tidak ada yang mengalahkan kenikmatan. Semua kenikmatan dibandingkan dengan kenikmatan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah saja di dalam surga tidak ada kenikmatan yang mengalahkan dapat memandang wajah indah baginda Rasulullah, lantas bagaimana kenikmatan yang menciptakan sosok makhluk yang paling mulia baginda Rasulullah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu orang, kata Rasulullah, wailun liman la yarani, tolong yarani, celakalah bagi orang yang tidak melihatku nanti di pada mahsyar. Mau melihat siapa ya? Sudah serem di sana. Semuanya, jangankan itu. Orang yang gemar salawat sama Nabi Muhammad, orang yang gemar salawat sama Nabi Muhammad, insya Allah sebelum dia meninggal dunia dia dapat memandang bagaimana begitu. Orang senantiasa banyak salawat sama Nabi Muhammad, di antara fadilahnya, insya Allah ketika ajalnya menjemput, yang akan mentalkin kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah adalah baginda Rasulullah. Kita tahu hadirin, ketika Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, bagaimana rasanya sakaratul maut? Dijawab oleh Rasulullah, sakaratul maut itu rasanya seperti seekor domba ataupun seekor kambing yang dikuliti dalam keadaan hidup. Siapa yang diambil tuh? Siapa yang melihara domba atau kambing? Kulit tidak hidup, kira-kira jerit ya. Kita ada memang bulu kaki kita dicabut aja udah sakit. Bagaimana dikuliti begitu? Nah, itu gambaran orang ketika sakaratul maut. Tapi insya Allah orang yang dengan senantiasa memperbanyak membaca ini saja salawat kepada Nabi Muhammad, maka nanti ketika syakaratul maut, kita tahu sering kita dengar kisah Nabi Allah Yusuf alaihissalam, yang mana para istri pejabat, istri para wanita bangsawan dihidangkan apel dan pisau di atas pinggan mereka. Ketika Nabi Allah Yusuf alaihissalam dipersilahkan oleh Siti Zulaikha untuk keluar, maka semua mata wanita bangsawan terpanah, tertuju pada Nabi Allah Yusuf alaihissalam dan tercengang mereka. Akhirnya mereka tak sadarkan diri mengiris tangan jemari mereka dengan pisau tersebut. Tidak terasa rasa sakit tersebut. Kenapa? Melihat kegantengan daripada wajah Nabi Allah alaihissalam. Dan orang yang senantiasa mengamalkan sunnah Nabi Muhammad dan mengamalkan daripada adab Nabi Muhammad dan gemar membasahi lisannya untuk salawat sama Nabi Muhammad, insya Allah nanti ketika ajal menjemput tidak merasa sakit sakaratul maut itu ketika malaikat Israel cabut nyawa kita. Nabi Muhammad yang melihat ada di hadapan kita membagikan kalimat la ilaha illallah, sehingga rasa sakit sakaratul maut tidak akan dirasakan. Mudah-mudahan Allah berikan rezeki tersebut kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat sahibatullah. Maka ketika Rasulullah SAW tidak mau berpisah daripada berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai Muhammad, jikalau engkau kepingin tetap merasakan kenikmatan yang engkau rasakan sekarang ini, maka aku jadikan kenikmatan tersebut di dalam sholat. Karena itu apa? Seperti Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad, cicit bagi Rasulullah SAW. Itulah daripada Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib, itu Fatimah Zahra, itu Rasulullah SAW. Sayyidina Ali Zainal Abidin As-Sajjad, ketika beliau lagi sholat, itu sekelilingnya ada api besar bakaran. Semua orang itu berteriak, wahai Imam Ali, itu ada api di sampingmu. Itu gak terasa sama sekali, gak tahu, gak sadar. Kenapa? Hanya fokus kepada Allah. Makanya sholat itu ada zahir dan batinnya. Dan cukup kita sholat hanya sekedar zahir, gerakan kita, bacaan kita dan sebagainya. Yang terpenting ketika kita sholat, jangan ada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala di hati kita. Semua hati kita kumpulkan hanya semata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pernah kita ajak bicara diri kita, Allahu Akbar. Tadi saya letak kunci saya di mana ya? Kan kita ajak bicara sendiri. Ya? Maka ini kita tidak dapat daripada batinnya sholat, hanya dapat zahirnya saja. Maka dari itu kata
Allah SWT, aku letakkan kenikmatan tersebut di dalam surga. Maka dari itu apa yang lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Nah, lilladzina ahsanu, bagi orang-orang ahsan yang berbuat baik, apa balasannya? Al-husna, surga. Nah di situ lagi ada kalimat waziyadah. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Ziyadah tersebut apa maksudnya? Ziyadah tersebut adalah bonus ataupun tambahan. Apa bonus tersebut? Dapat memandang zatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hanya masuk surga Allah Subhanahu wa taala, kita tidak dapat memandang zatnya Allah, kurang nikmat. Jangankan memandang zat Allah, tidak dapat berkumpul dengan Rasulullah. Surganya kita beda dengan surganya Rasulullah. Sudah suatu kenikmatan yang berkurang daripada kenikmatan yang lebih sempurna. Makanya Habib Ali Al-Habsyi mengatakan fi jannatin masyadari min wasbiha ila liqa'il hibbi fiha khayyama. Di dalam surga itu kata Habib Ali Al-Habsyi, masyadari min wasbiha, yang membuat aku rindu bukanlah sifat-sifat kenikmatan-kenikmatan, adanya bidadari, adanya ini, adanya itu, daripada yang ada di dalam surga tersebut. Illa liqa'il hibbi fiha khayyama. Yang membuat aku rindu di dalam aku masuk ke dalam surga adalah adanya sosok yang paling aku cintai itu di dalam surga. Kita hadirin, ya, jaga sholat kita. Sholat adalah tiang agama. Orang yang menegakkan sholat berarti dia adalah orang yang menegakkan agamanya. Ya. Dan barang siapa yang merobohkan sholat, meninggalkan sholat, maka berarti dia sudah merobohkan agama. Dan awal ma yuhasabu, yang akan pertama kali diminta pertanggungjawaban seorang hamba nanti adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka akan baik pula semua amalnya. Dan barang siapa yang sholatnya tidak baik, maka semua amal yang lain pun akan tidak baik. Jadi kita jaga sholat kita. Ini sudah di counting, ya, sudah di counting sholatnya kita. Dari kata 50 rakaat sholat ketika itu nggak di counting oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin yang menjalankan hanya orang-orang beberapa saja daripada hamba Allah Subhanahu wa taala. Apalagi zaman sekarang, jangan pernah kita tinggalkan sholat. Ya, sesibuk apapun kita, aktivitas kita, ya kita kerja, apalagi menjadi seorang bos, jangan pulang bosnya yang paling akhir sholat. Ya, kalau buka dagangan apapun itu, mau ada pembeli atau tidak pembeli, maaf, 10 menit sebelum azan toko saya sudah tutup. Sampai 10 menit atau 15 menit setelah azan baru saya buka kembali. Itu diterapkan coba. Kalau sudah sholat saja dia jaga, insya Allah semuanya pun amanahnya, anak-anak buahnya pun pasti dia sayangi. Tapi kalau sudah dia berani meninggalkan sholat, berarti dia sudah berani meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana dengan perintah daripada bosnya, perintah daripada orang-orang makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sholat itu adalah intinya. Usahakan bagaimanapun kesibukan kita, sholat kita tetap jaga. Ya, kalau bisa ya usahakan berjamaah. Ya. Oh, kalau saya di rumah nggak ada orang, istri saya saja, biar istri saya dapat juga balilah jamaah. Kalau kita sempat ke masjid, kita ke masjid, ya, habis dari masjid kita sholat lagi, ada sholat sama istri kita. Dia didirikan juga berjamaah di rumahnya kita. Ya, sebuah rumah yang dilaksanakan sholat berjamaah di dalamnya, insya Allah itu setan-setan yang ada di rumah akan keluar, yang akan masuk adalah para malaikat yang Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Nabi kita adalah nabi, pemimpin para nabi dan rasul, imamnya para nabi dan para rasul. Di sini kita akan sedikit baca daripada kitab Nurul Zolam Syarah daripada Aqidatul Awwal. Saya akan baca sedikit saja tentang diriwayatkan bahwasanya ketika Rasulullah dan malaikat Jibril sampailah ke makom tempat yang tertinggi,
Yang mana di saat itu malaikat Jibril mengatakan hadza maqami. Ya Rasulullah, saya stop sampai di sini saja. Apa kata Rasulullah? Ayatul lahu. Wahai malaikat Jibril, beginikah teman yang setia meninggalkan temannya di saat temannya ini sudah merasa takut dan rasa gugup? Apa kata malaikat Jibril kepada Rasulullah? Ya Rasulullah, hadza maqami. Ini saja sebatas makomku. Inilah batas daripada akhirku. Aku gak mampu lagi untuk menolong. Ini makomnya saya. Ini derajatnya saya sampai di sini saja. Walau jawaztu la akhraqani itu. Ya, jikalau aku paksakan ikut bersamamu, niscaya aku akan terbakar dengan nur cahaya Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah SAW? Maka Rasulullah SAW di Jibril, maka Nabi Muhammad mengatakan kepada malaikat Jibril, ya Jibril, alaka hajat inda rabbik? Apakah kamu punya hajat? Apakah kamu punya hajat wahai malaikat Jibril yang akan aku sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala? Kamu punya hajat enggak? Minta yang kamu minta kepada Allah, akan aku sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa dijawab malaikat Jibril? Faqala lahu salillahu ayyazina li an absuta janahi ala sirati li ummatika hatta tajuza alaih. Wahai Rasulullah, hajatku tolong sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengizinkan saya membentangkan sayap saya di atas sirat. Untuk siapa? Untuk umatmu wahai Rasulullah. Dan istimewa umatnya Nabi Muhammad. Malaikat Jibril pun pengen membentangkan sayapnya di atas sirat untuk umatnya Nabi Muhammad. Luar biasa umatnya Nabi Muhammad. Nabi Allah Musa kepengen jadi umatnya Nabi Muhammad. Malaikat Jibril kepengen sayapnya dibentangkan di atas sirat agar diinjak nanti bisa dilintasi sehingga dapat menyelamatkan umatnya Nabi Muhammad ketika melintasi daripada sirat. Maka ketika Rasulullah SAW berjumpa dengan zatnya Allah, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, belum Nabi Muhammad menyebutkan daripada hajatnya malaikat Jibril, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, aina hajat Jibril ya Muhammad. Sudah didahului oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah dikasyaf oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai Muhammad, mana hajatnya Jibril? Apa hajatnya Jibril? Ayo sebutkan. Apa kata Rasulullah SAW? Ya Rabb, anta a'lam. Wahai Allah Subhanahu wa taala, engkau pasti lebih tahu ya Allah. Apa dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala? Faqala qad ajabtuhu wa liman ahabbak wa suhbak. Nih. Ya. Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, aku sudah mengabulkan apa yang sudah diminta oleh malaikat Jibril tersebut. Aku sudah kabulkan hajatnya si Jibril. Hajatnya si Jibril alaihissalam sudah kabulkan. Apa hajatnya tadi? Membentangkan sayapnya di atas sirat sehingga dapat dilewati oleh umat Nabi Muhammad, diinjak oleh umat Nabi Muhammad. Apa kata Allah SWT? Liman ahabbak wa suhbak. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang mencintai wahai Rasulullah dan orang-orang yang setia kepadamu ya Rasulullah. Ini kita pengen nanti di atas sirat, kita tahu sirat dihadiri ya, lebih tajam daripada pedang dan lebih tipis daripada sehelai rambut yang dibelah 7. Ya, kalau ada kabel coba kalau bisa sekarang naik di atas kabel tuh jalan ya, berapa meter aja tuh, kasih duit tuh, coba lihat tuh. Kalau di atas sirat, ya resepnya dari cinta kepadamu. Yang cinta sama Nabi Muhammad, insya Allah akan selamat melintasi sirat karena dia jalan di atas daripada sayapnya Sayyidina Jibril alaihissalam. Karena itu, ayo sama-sama kita tanamkan cinta kita kepada Nabi Muhammad. Dengan kita menegakkan sunnah Nabi Muhammad, menjalankan syariat Nabi Muhammad, memperbanyak salawat sama Nabi Muhammad. Karena ini adalah bulan yang Nabi Muhammad. Ini adalah bulan Sya'ban, bulan yang Nabi Muhammad. Perbanyak salawat kepada Nabi Muhammad. Para ulama juga menganjurkan
Setidaknya kalau bisa kita usahakan setiap hari di bulan Sya'ban ini selama 1 bulan Sya'ban membaca sholawat kepada Nabi Muhammad itu tidak kurang daripada 700 kali. Terserah sirahnya, bentuk sholawatnya bagaimana itu terserah. Insya Allah. Karena itu mulai malam ini ayo sama-sama kita berbanyak sholawat sama Nabi Muhammad sebelum kita tutup. Jadi sama-sama kita baca sholawat sama Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'a syahri wa daraji afatayati selanjutnya, karena kita tadi biar jadi orang yang cinta sama Nabi Muhammad agar kita dapat lewati siratnya Nabi Muhammad, nanti ketika kita melintasi sirat dapat menginjak daripada sayapnya malaikat Jibril alaihissalam. Maka sedikit kita baca tentang adabnya Nabi Muhammad. Saya pada malam ini sedikit aja baca salah satu adabnya Nabi Muhammad yang setiap hari kita pasti lakukan ya. Apa itu? Adab ketika makan. Bentar lagi kan kita makan ya? Makan? Sudah pada makan? Hah? Jawab yang kompak, sudah pada makan atau belum? Sudah makan atau tidak? Rasa risau ini. Makannya risau. Ada ketika makan. Nah, yang pertama mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Udah tahu deh. Kadang-kadang kita juga lupa cuci tangan. Tetap disunahkan walaupun andai kata Anda baru saja habis dari kamar mandi dan Anda sudah wudu dan itu pasti sudah cuci tangan. Ketika lagi di kamar tetap disunahkan untuk mencuci tangan. Ya. Kemudian yang kedua, duduk dengan salah satu duduk yang tiga. Nah, ini sudah pernah mungkin kita bahas ya. 3 tata cara, 3 kaifiah ketika duduk yang disunahkan oleh Nabi Muhammad. Bagi praktekan. Duduk yang pertama mengangkat satu kaki yang kanan. Ini kaki kanan kita diangkat. Kaki kanan kita diangkat, ya. Terus kaki kiri kita masukkan ke dalam. Kaki kiri ini masukkan ke dalam, duduk. Ya, nampak tuh?
Kaki kanan kita, kaki kiri kita masuk ke dalam. Ini duduk kefiah. Orang yang duduk kayak gini cepat kenyang. Ya. Ini dulu yang disunahkan oleh Nabi Muhammad, tata cara yang pertama. Tata cara yang kedua, duduk kalau kita nggak bisa duduk kayak gitu susah. Duduk tahiyat akhir, tasyahud akhir. Ya. Terus yang ketiga, duduk terburu-buru seperti orang seperti bertumpu kedua lutut. Ya, duduknya bertumpu seperti kedua lutut. Nah, hampir sama seperti tadi. Ya, kayak gini. Kan kayak orang mau tergesa-gesa, terburu-buru. Ini biasanya dilakukan ketika orang sedang berperang di zaman Rasulullah. Yang paling afdal duduk yang pertama tadi. Adapun duduk sila boleh nggak, Beb? Boleh saja. Tapi kalau kepengen duduk sunnah tadi, yang pertama, atau yang kedua, atau yang ketiga, nggak apa-apa. Tapi kalau terburu-buru, kalau nggak terburu-buru ngapain? Dan adapun kalau orang yang duduk sila, ya nggak masalah. Tapi ini dapat menyebabkan perutnya buncit. Ya. Kalau kita dapetin laki-laki pada hamil itu biasanya makanya duduknya sila. Nah itu 3 cara. Kemudian yang ketiga, kalau andai kata kita makan lagi pergi acara nih, makan satu halakoh. Ya, banyak juga nih para santri, ada santri. Kalian misalnya makan satu talam 5 orang atau 4 orang. Maka adab yang diajarkan oleh Nabi Muhammad adalah dahulukan yang paling tua. Atau dahulukan yang lebih tua ilmunya juga. Tapi biasanya orang yang bisa disiplin Ustaz pasti dia lebih dahulukan yang lebih tua. Ini adab yang Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang keempat, membaca basmalah. Nah, ini juga ringan, enteng, tapi sering juga kita lupa baca bismillah. Tapi kalau kita lupa, ya maka bacalah di akhir suapan. Oh lupa kata dibaca bismillah. Suapan terakhir nih, bismillahi awwalu wa akhiruh. Bismillahi awwalu wa akhiruh. Bismillahi awwalu wa akhiruh. Ya, baca. Kalau orang baca itu, insya Allah yang karena dia lupa baca bismillah tadi, setan ikut makan sama dia. Ketika dia baca doa itu, setan akan memuntahkan semua makanan yang dimakan oleh setan. Ya. Kemudian baru baca doa. Apa doanya? Allahumma barik lana fima razaqtana warzuqna khairan minhu. Ini yang lebih wajib. Ini yang lebih asal, ini yang lebih diajarkan. Ya, Allahumma barik. Boleh nggak diwakil azan benar? Boleh. Cuman kalau mengikuti yang lebih warat, ya lebih riwayatnya memang. Maka warzuqna khairan minhu. Allahumma barik lana fima razaqtana warzuqna khairan minhu. Dan berikanlah kami rezeki, ya, yang lebih baik daripada ini. Makanya kalau tidak perlu TP baca doa ini, besok harus doa yang nanti kan mintanya berikanlah kami rezeki yang lebih baik dari ini. Tapi khusus bukan minum susu. Misalnya kita minum susu, Allahumma barik lana fima razaqtana wa zidna minhu. Wa zidna minhu. Berikanlah tambahkan kami yang lebih baik daripada, lebih putih daripada susu ini. Kemudian ada selanjutnya makan menggunakan tangan kanan dengan 3 jari. Ya, dengan 3 jari. Makannya dengan 3 jari. Kalau makannya kecil, contoh makan buah atau makan kue ini. Nah. Tapi kalau makan nasi 3 jari,
tetap sama tangan kita, tapi ngambilnya jangan kayak gini. Hah? Ambil seperti biasa, tapi ketika masukkan yang ke dalam mulut kita, disorong dengan ibu jari. Ya, tiga jari kan? Ambil, masukkannya tiga jari, dorong dengan ibu jari. Enak. Bukan dengan sendok. Karena ada yang mengatakan makan pakai sendok itu makruh. Ya, ini di kondangan sudah ada tempat kobokan sudah. Makan ada yang ada panganan, sambilan wakul bima ya, jadi kemudian hadis ya, kemarin ada di pondok sama apa isi sarapan itu ada pasal SD nyebutin hadis. Kalau Rasulullah SAW ya, sambilan wakul dia milik wakul bima yalik. Baca bismillah, makan dengan tangan kanan. Makanan ada di hadapanmu. Nah ini, ya, para santri misalnya, atau kita, ketika kita makan satu halaqah, ada 4 orang 5 orang. Yang dianjurkan, yang disunahkan oleh Rasulullah adalah kita makan yang ada di hadapan kita, yang di hadapan kita, yang di bawah kita. Yang ada di hadapan nasi, itu ambil, masa sih yang ada makan? Jadi di bawahnya itu. Ada yang kata, kebetulan panitia meletakkan lauknya tadi nggak ada itu misalnya ya, kebetulan ayam seberangan depan awak cuma lancar saja atau sambal aja udah itu rezeki ini. Kalau rezeki itu ayam kemana-mana tadi itu nanti akan terbang sendiri, bahkan kalau salah makan 1 tahun makan misalnya di situ ya. Bapak itu ada lauk yang saya suka. Ini ada lauk. Kalau memang itu rezeki kita sudah Allah catat, pasti itu nanti sini. Kalau bukan belum ke sini, ya, makanya Bimabullah Haddad yang mengatakan sesuatu yang bukan Allah tentukan itu menjadi milikmu, sampai kapanpun tidak akan jadi milikmu. Dan sesuatu yang pasti itu sudah Allah catat itu untuk kamu pasti akan sampai. Ya, contohan dicontohkan sehingga barang yang gampang. Anak-anak ngejar layang-layang putus. Satu nih anak yang ikut ngejar kecil 4 tahun, 5 katakanlah 7 tahun misalnya, kecil masih segini. Yang lainnya sudah jambutan, sudah kumisan tinggi. Kalau itu rezekinya dia anak kecil, itu pasti lain-lain dia. Balik lagi, makanya Rasulullah ajarkan makanlah yang ada di hadapan. Sudah sering juga anak ceritakan, saya soleh pernah cerita waktu itu. Tinggal dia lagi di Antamur, makan 1 talam, 5 orang. 5 orang ini kebetulan ada 1 orang ini dia makannya pelit, nggak mau bagi-bagi. Lauk itu dekat sama dia. Yang A, B, C, D nggak dibagi. Ya, si A ini punya lauk banyak di depan dia. B, C, D, ya, E sampai 5 orang lauk A, D. Dia tutup makan, warna-warni orang teman-temannya tadi. Akhirnya kebetulan tadi ada 1 orang tadi katakanlah si B. Berhenti dulu, ini dia pintar. Berhenti dulu, jangan makan dulu, jangan makan dulu, sudah. Ya. Anda mau cerita nih, ceritanya istimewa. Dengar itu, dengar. Kan sunnah kalau kita lagi makan itu dari disunahkan diam. Kalau kita makan disunahkan berbicara, tapi jangan banyak bicara. Ya. Kebalik sama wudhu. Kalau wudhu jangan bicara, dalam kamar mandi jangan bicara. Tapi kalau makan apa? Contoh ada yang kata, Anda nggak kenal sama Ustaz Terpozan, nggak kenal sama Ustaz Muzi, nggak kenal sama Ustaz Mukan. Kami nggak ada kenal satu sama lain. Maka kebetulan bagi acara 1 hidangan 1 talam, enak kalau makan. Kemudian nama ahlan Ustaz gimana dari mana? Masya Allah, segala kan terjalin sudah kami. Alhamdulillah. Akhirnya ini orang cerita betul, jangan main. Itu dulu, jangan makan baik. Dengar ada cerita. Anak kemarin beberapa hari sebelum Anda datang sini,
itu anak bawa mobil. Karena anak tadi mengejar sesuatu, anak ngebut, tidak itu speedometer ke kanan terus. Akhirnya gara-gara anak ngebut tadi ada tikungan tajam. Akhirnya dia ambil, dia praktekkan, ambil kukalan, anak banting setir. Wah. Anak banting setir, alhamdulillah. Terus gimana? Sudah, alhamdulillah saya selamat. Akhirnya lawannya tadi tidak sehat, tidak depan dia. Ini boleh dipraktekkan nanti ya. Akhirnya di lauk tadi dia kasih temannya tadi si C, si D, si E, si A kan dikasih. Seringan saja. Nah, maka tadi ya, apa yang ada di hadapan kita. Kemudian juga di antara hadap ya, menjilat jari-jari setelah makan. Disuruh. Nah. Kemudian ada selanjutnya mendahulukan orang lain dan tidak banyak makan. Ya. Kemudian tidak melihat ke mulut yang lain. Nah, kan tidak mungkin lah ada banyak lagi makan satu tolong mulut orang tidak. Kemudian selanjutnya tidak mengecilkan dan membesarkan suapan. Kalau mengecilkan kayak orang kibir, kayak orang sombong. Contoh makan, kecilkan suapan. Mungkin lah masuk pun tidak ada. Sombong. Dan tidak bisa berusaha. Hah? Ini bukan ada. Ya? Sekiranya ia tidak menelan makanan yang belum dikunyah. Makan dia rumah belum lagi. Belum menelan yang dia punya. Kan? Ditelan dulu yang sudah dia punya. Dan melihat makanan yang masih di piring. Ya? Jangan pula ada mulut dia belum habis, yang di mulut dikunyahnya belum ditelan, tangannya sudah matanya sudah dikunyah. Ya? Kemudian melihat makanan yang masih ketika masih ada dalam mulutnya. Ada selanjutnya tidak diam saja, seperti yang sudah kita bahas. Bincang-bincang sama-sama itu sunnah. Ya. Terus juga yang ada di antara ada tidak terbahak-bahak seperti orang Yahudi. Bagi pokok itu akhirnya nanti ngasih barokah semua itu. Keluar lagi itu nasi, keluar lagi sisa makanan. Wah, ini makan biasa boleh. Tapi jangan sampai terbahak-bahak seperti tertawanya orang Yahudi. Tidak menjadi orang yang pertama berdiri dari tempat makan dan tidak menjadi orang yang terakhir. Ya, maka dia pertama kali yang selesai. Bukan ada. Kalaupun kita kemarin memang betul-betul ada hajat, Afwan, kita izin ada duluan ya. Jangan jadi orang yang paling terakhir. Kemudian tidak menghina makanan. Ma'aba Rasulullah SAW ta'aman qab. Karena dalam hadis Rasulullah SAW tidak pernah mencela makanan sama sekali. Kalau Anda suka, maka Anda makan. Kalau Anda tidak suka, maka jangan mencela makanan tersebut. Rasulullah kalau beliau suka, izashtahah kalau ya, kalau Rasulullah selera, Rasulullah mau, Rasulullah makan. Tapi kalau Rasulullah mau, dia makan. Ya. Tidak mencuci, ini kurang garamnya kayaknya. Ini kurang. Nah. Kemudian yang ke-17, baca doa selesai makan. Ya, alhamdulillahilladzi at'amani hadza ta'am wa razaqani min ghairi hawlin minni wa la quwwata. Ya, dia makan. Dan terakhir bagi kaifiyah minum. Ini amalin nih, makan nanti amalin. Apa semuanya kita mau makan di sini? Minum, pasti minum habis makan. Makan, minum tata cara ajaran Rasulullah. Kita disunahkan melihat kepada air, tidak disunahkan menjadi. Kenapa? Takut nanti ada kotoran ataupun serangga dan sebagainya menghingga di dalam minum tersebut. Tata caranya juga disunahkan selain kita memandang, sebelum kita membaca Bismillah sampai kalimat lah Bismillah.
Kemudian ucapkan alhamdulillah 3 kali nafas. Gak boleh cepat. Disunahkan 3 kali nafas, 3 kali nafas. Jadi pertama bismillah, minum, selesai alhamdulillah. Kemudian bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Minum lagi 3 kali. Sempurnakan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alahu adban furatan birahmatihi. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, ja'alahu yang menjadikan air ini tawar birahmatihi dengan rahmat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, walam yaj'alhu milhan ujajan bidunubina, dan tidak menjadikan air tersebut asin dan pahit bizunubina dengan dosanya kami. Maka Habib Muhammad bin Salim bin Habib dia mengatakan orang yang mengamalkan kaifiah tata cara minum seperti itu, insya Allah pada hari itu Allah jaga dia daripada perbuatan maksiat. Ya, saja mungkin yang dapat saya sampaikan sifat kurniasan minta maaf. Jadi daripada kita memberikan Isra Mi'raj tadi, kita jaga sholat kita. Bisa kita usahakan sholat berjamaah dan mengupayakan untuk tidak tertinggal daripada takbiratul ihram bersama imam. Dan daripada Isra Mi'raj ini, mudah-mudahan kita dapat melewati sirat tadi dengan melewati sirat mengingat daripada sayangnya Sayyidina Jibril alaihissalam, dengan kita mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad sehingga kita mencintai Nabi Muhammad dan dicintai oleh Nabi Muhammad. Pada hati ini wa kullu niyatin salihah syamilah jamilah. Wa ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang dapat saya sampaikan sebelumnya saya minta maaf pada semua atas segala perilaku, perbuatan dan ucapan saya mulai dari awal sampai sekarang. Minta maaf dan kepada Allah saya minta ampun yang benar adalah dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-barakah bisyukrikum. Keberkahan itu ada pada orang-orang yang tua di antara